Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya dari mahasiswi UT Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk bertanya perihal pilkada yang ada di Depok ini di tahun 2024. Jadi saya memilih Ibu karena Ibu berada di dalam salah satu tim sukses ya, di dalam salah satu partai. Sebelumnya saya boleh tahu nama, umur, dan pekerjaan dan lulusan terakhir Ibu? Nama saya Ibu Wina Hanina, SPD, umur 43 tahun. Pekerjaan sebagai guru di salah satu sekolah Islam di Depok. Kemudian saya lulusan dari PGSD UT. Oke, terima kasih Bu. Untuk yang kedua saya bertanya, apa alasan Ibu untuk bergabung ke dalam tim sukses dari partai tersebut? Ya baik. Sebelumnya saya telah bergabung dengan PKS ini yang sebelumnya Partai Keadilan gitu. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik dengan partai ini. Sebelum ada partai ini saya dengan partai yang lain. Nah, ketika partai ini muncul, kemudian saya memperhatikan peta politiknya di Indonesia ini, ada beberapa hal yang membuat saya tertarik. Yang pertama, partai ini peduli tanggap bencana. Nah, setiap ada bencana dari partai ini pasti lebih maju terlebih dahulu gitu untuk menolong korban bencana alam. Yang kedua, partai ini partai Islam yang dekat dengan ulama dan umat gitu ya. Saya lihat kedekatannya dengan umat, bersatu dengan umat, sehingga sangat mendukung agenda keumatan dalam bingkai NKRI. Yang selanjutnya juga merawat NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ya. PKS ini turut serta menghadirkan kerukunan dan menjaga toleransi dalam bingkai kebinekaan, menjalin kerjasama dengan elemen bangsa untuk menghadirkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya selalu bergerak bersama anak muda. Nah ya, banyak sekali anak muda yang ikut aktif dalam partai ini karena apa? Rangkulan dari para senior-senior dari partai tersebut gitu, sehingga PKS Muda ini siap berkontribusi kepada bangsa dan negara. Yang selanjutnya, PKS ini menjaga marwah demokrasi ya. PKS senantiasa berjuang menjaga jalannya proses demokrasi yang baik, memelihara asas-asasnya sehingga tidak menyimpang dari tujuan bernegara yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Yang selanjutnya adalah PKS itu terdepan dalam membela rakyat kecil. Ya, saat ini PKS selalu terdepan memberikan advokasi dan pembelaan terhadap rakyat kecil melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Ya, di situ juga saya ikut aktif di dalamnya di lingkungan sekitar kelurahan, gitu ya. Kemudian PKS juga terbuka dan informatif, ya. PKS telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atau KIP atas komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Indonesia Corruption Watch juga melakukan kajian dan analisis terhadap laporan keuangan partai politik peserta pemilu. Berdasarkan indeks transparansi, hasilnya PKS berada pada posisi yang terbaik. Kemudian PKS juga memiliki komitmen anti korupsi. Nah, di sini partai ini salah satu sistem kaderisasinya adalah paling bagus dibandingkan partai lain menurut saya gitu kan. Dan partai ini sangat minim korupsi dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Itu yang saya ketahui. Nah, itu beberapa hal yang membuat saya tertarik untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Khususnya biasanya di daerah Depok yang saya tahu ya, sepengetahuan saya memang PKS itu lebih banyak pendukungnya di daerah Depok ya, lebih unggul di daerah Depok karena cepat tanggapnya dari partai tersebut sangat berguna bagi masyarakat di daerah Depok ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saya, bagaimana peranan atau tugas Ibu sebagai bagian dari tim sukses partai pada pilkada di daerah Depok ini? Iya. Kebetulan memang sebelum kegiatan pilkada ini saya sudah aktif ya di PKS gitu. Kebetulan tugas saya adalah sebagai koordinator RW di lingkungan saya
untuk bersosialisasikan dengan lingkungan di sekitar, terutama khususnya ya karena kita perempuan, khususnya untuk ibu-ibu pengajian biasanya. Jadi tugas saya di RW 07 di Pasir Putih, Di lingkungan ibu sendiri berarti ya. Iya. Udah berjalan berapa tahun kalau boleh tahu ibu di dalam bagian partai? Kalau sejak berdirinya ya, saya dari tahun 2003 saya udah bergabung, dari sejak namanya masih PK, Partai Keadilan, sekarang sampai saat ini. Hampir udah 21 tahun lebih, kurang lebih. Alhamdulillah, Oh, iya. tidak pernah berubah gitu. Iya. Konsisten. Iya benar. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Ibu menemukan masyarakat yang apatis atau tidak peduli dan tidak paham tentang pilkada di daerah lingkungan Ibu sendiri khususnya? Baik, kalau untuk yang apatis ada beberapa ya gitu. Pikiran gini, ya saya mah yang mana saja gitu. Yang penting ada duitnya. Nah itu Ada masyarakat Nah, seperti itu gitu. iya, dapat apa? Nah selalu gitu kan. Misalnya kita mensosialisasikan salah satu anggota calon wali kota, nanti dapat apa? Nah itu ada beberapa masih masyarakat, terutama lingkungan awam ya, masyarakat yang masih asli masih berpikir seperti itu. Tapi ada juga setelah kita melakukan pendekatan sosialisasi dengan warga, khususnya ibu-ibu pengajian, itu lebih paham. Jadi ketika kita sosialisasi, mereka paham siapa yang harus mereka pilih gitu, apa program-programnya kita jelaskan, jadi mereka bisa memilih calon yang ada gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, apakah harapan Ibu untuk pemimpin yang akan terpilih dalam Pilkada Depok tahun ini, yang ada kandidatnya ada 2 orang ya Bu ya? Ada yang pertama, di paslon pertama ada Pak Insinyur Imam Budi Hartono dengan pasangannya Dr. Ririn Arafi. Yang kedua paslon Dr. Andes Haji Supriyansuri, Magister Manajemen, dan wakilnya Chandra Rahmansyah, Sarjana Komputer. Harapan Ibu seperti apa untuk kedepannya Depok di tahun 2024 sampai habisnya masa jabatan para calon ini? Ya, baik. Harapan saya tentunya yang pertama, kebetulan untuk calon wali kota dari nomor 1 ini dari PKS adalah sebelumnya wakil wali kota ya. Jadi harapan saya semoga beliau menang dan melanjutkan program-program yang sudah bagus pada wali kota yang sebelumnya gitu ya. Kemudian harapan saya dengan mungkin dibantu dengan wakilnya Ibu Ririn ya, yang kebetulan punya fasilitas ya, Rumah Sakit Arafi, bisa semakin menaungi masyarakat, terutama khususnya kesehatan gitu ya. Salah satu programnya adalah pengobatan gratis gitu ya. Jadi dari Ibu Ririn sendiri ada program operasi gratis beberapa yang digulirkan untuk masyarakat gitu, seperti itu. Kemudian program KDS ya, Kartu Depok Sejahtera untuk anak sekolah ya, mudah-mudahan masih dilanjutkan, dan pastinya untuk apabila Bapak Imam terpilih akan dilanjutkan program tersebut. Kemudian program untuk anak yatim, sekolah gratis untuk anak yatim ya, insya Allah akan digulirkan juga. Kemudian program yang paling keren ini adalah satu rumah adalah satu sarjana gitu. Jadi program yang sangat baik ya untuk masyarakat. Betul. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu, yang anaknya ada lulusan SMA dan tidak mampu, itu bisa diajukan untuk mendapatkan beasiswa sehingga bisa kuliah. Kemudian program rumah layak huni gitu. Jadi rumah yang tidak layak huni, yang hampir roboh, bisa kita ajukan. Kebetulan pengalaman sebelumnya saya pernah mengajukan tetangga saya yang rumahnya kurang layak, kita ajukan, alhamdulillah bisa dibantu untuk dibangunkan rumah yang layak. Berarti harapan Ibu memang insya Allah bisa jadi pemimpin yang terpilih dan amanah. Amanah. Terutama nih di Pasir Putih ini apa masalahnya? Sampah. Sampah yang masih belum sampah betul. Sampahnya masih ya, kalau itu masih tercium baunya. Alhamdulillah sudah ada programnya untuk penanggulangan sampah tersebut. Nah, sudah ada didatangkan mesin-mesin untuk mengelola sampah dalam 1 hari bisa 3 ton seperti ini. Berarti bagus juga Ibu ya di partai ini untuk menanggulangi masalah masyarakat yang ada di daerah Ibu ya. Kemacetan juga ya. Nah, rencananya nanti insya Allah nih jika terpilih mau ada dibuatkan flyover untuk menangani kemacetan di Sawangan gitu. Karena itu masalah bagi ini ya, orang-orang Depok sekarang gitu. Betul, kan. Karena sekarang itu iya banyak pendatang sekarang kan, semakin penuh Depok ya.
Oke, terima kasih Ibu Ya, atas waktunya. sama-sama. Saya terima kasih banyak untuk waktunya, Iya. untuk kesempatan saya untuk wawancara Ibu. Semoga harapan Ibu dan pembicaraan Ibu hari ini akan menjadi doa yang baik untuk kita semua dan khususnya untuk kita masyarakat di daerah Depok ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.